Hai, Shalom. Senang sekali bisa kembali kita berjumpa di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan itu sungguh rindu untuk menjamah, melawat hati kita, menguatkan hati kita supaya hidup kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena itu biar pagi hari ini dengan ucapan syukur kita menanggalkan beban hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan yang besar. Saya percaya di mana hati yang rindu haus akan Tuhan, disitulah Tuhan akan melawat hidup kita. Kami bawa hati kita kepada Tuhan. Amin. Oke, kita akan nyanyikan satu pujian ini. Haleluya, haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi, saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bawa hati kita kepada Tuhan pagi ini. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berkat sekali lagi katakan dari awal. Saat ku menyembah-Mu, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu.
Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita angkat suara kita, mari kita sembah Dia. Engkau yang layak disembah. Haleluya, kami mengagungkan Kau Tuhan, sebab Engkau layak diagungkan. Tiralah matakan darah-Mu. Haleluya, Yesus kirana matakan kiralah matakan darah-Mu. Haleluya, betapa hati kami rindu Engkau, menyembah-Mu Tuhan di hadirat-Mu. Di situ kekuatan kami diperbaharui, sebab Kau Allah yang setia. Haleluya, kami kagumkan Engkau, kami menyembah-Mu. Pagi ini kami menyembah-Mu, Yesus. Layak Engkau, layak Tuhan, layak disembah, layak diagungkan. Ramotakan darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu selalu baru tiap pagi, kasih-Mu menjamah kami, kasih-Mu mengubahkan kami, memberi kekuatan yang baru untuk kami boleh berdiri teguh dalam apapun situasi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Taruhlah harap-Mu pada Dia, taruhlah pengharapan-Mu pada Tuhan. Dia akan menopang, memberi kekuatan. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Mari pagi hari ini kita mengakui Yesus Kristus satu-satunya di hidup kita, Tuhan dan Raja atas hidup kita, tidak bisa tergantikan oleh apapun juga. Dia yang suci, Dia yang kudus, Dia yang layak untuk disembah, diagungkan. Karena itu pagi ini mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Haleluya, mari angkat tanganmu
Katakan ini sama-sama. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau saja yang suci, amin. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini dengan kekaguman kami mau datang di hadapan-Mu. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Layak disembah, layak ditinggikan. Hati kami pecah di hadirat Tuhan. Kami betapa merindukan Engkau di hidup kami ya Tuhan. Kaulah kekuatan hidup kami, tidak ada yang lain. Dan biar pagi hari ini dengan hati yang haus dan lapar kami datang di hadapan-Mu. Kami boleh bersekutu dengan-Mu, bersekutu dengan firman-Mu, dan hidup kami diubahkan oleh karenanya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur pagi ini. Serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Sebentar kami boleh merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi jawaban buat hidup kami. Dan membentuk karakter Kristus, nilai, prinsip kebenaran itu dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap merenungkan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow. Betapa hadirat Allah di sini bersama dengan Anda. Saya percaya Tuhan itu rindu sekali untuk terus memberikan kekuatan yang baru. Karena itu setiap orang harus lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Tidak boleh bergeser sebuah perasaan ini. Itu yang membuat kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara, sebelum kita melanjutkan untuk kita merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara yang hari-hari dalam permohonan doa, saudara dalam pergumulan, ya saudara bisa masukkan di live chat yang sudah dibuka. Nanti akan dicatat oleh tim dan di ujung daripada acara ini saya akan berdoa buat saudara. Dan saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan membaca Alkitab kita. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Di dalam Amsal pasal yang ke-26. Wah, sudah pasal 26 ya. Amsal pasal 26 ayat yang ke-15 mulai kita akan baca ya sampai dengan yang ke-28. Oke. Demikian firman Tuhan ya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak
daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejiannya ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Nah, saudara, dari semua ayat-ayat yang kita baca hari ini, kita bisa belajar tentang bagaimana saudara kehidupan kita ini penuh dengan yang namanya paradoks. Paradoks itu sesuatu yang berlawanan. Ya, paradoks kehidupan. Di mana ada banyak orang-orang yang justru bangga dengan jalan yang salah. Udah tahu itu salah tapi bangga. Karena dunia kita ini adalah dunia yang penuh dengan kegelapan. Di mana dosa itu sangat dimuliakan. Orang semakin kelihatan dosa itu semakin dihargai. Ya, semakin orang itu semakin suka untuk tinggal dalam dosa, lalu dia menjadi orang yang terikat dengan dosa dan bahkan menunjukkan dosanya tanpa malu. Orang ini semakin disegani. Saya juga nggak mengerti itu nilai dari mana. Ya, semakin ditakuti. Nah, saudara, orang banyak terjebak pada situasi yang seperti ini. Karena itu, saudara, pagi hari ini mari kita akan belajar tentang yang namanya ini. Saya beri judul menolak apa yang sebenarnya. Nah, kata Alkitab menolak apa yang sebenarnya itu sebenarnya seperti dosa pendurhakaan yang lalu saya sempat sampaikan ini. Ya, dosa pendurhakaan artinya menolak apa yang sebenarnya. Nah, untuk pagi hari ini mari kita belajar untuk kita tidak terlibat di dalamnya. Menjadi seorang yang terjebak di dalam dosa kedurhakaan itu. Nah, untuk itu mari kita renungkan 3 hal di mana kita bisa selalu ini. Firman Allah itu menjadi penjaga buat hidup kita. Amin. Nah, itu yang pertama adalah ini. Kita baca di ayat yang ke-16. Ya. Ayat 16 dikatakan begini. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Ini agak aneh. Pemalas tapi merasa lebih bijaksana. Nah, ini yang disebut dengan paradoks kehidupan. Orang-orang yang merasa lebih bijaksana padahal dia sangat malas. Seorang pemalas yang tadi dikatakan ayat yang ke-15 dikatakan si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulutnya, untuk minum aja malas. Tapi dia merasa hidupnya lebih bijaksana daripada 7 orang bijak. Wow, ini luar biasa. Karena itu poin 1 ini ya, yang namanya supaya kita ini jangan terjebak pada dosa kependurhakaan. Yang pertama adalah ini, saudara. Pemalas menganggap dirinya lebih bijak. Pemalas menganggap dirinya jauh lebih dewasa daripada orang-orang yang bijak. Nah, ini berbahaya. Coba kita lihat pemalas ini apa sih? Ya, kenapa sih pemalas ini? Mengapa pemalas itu menganggap dirinya itu lebih bijak? Ada beberapa hal yang saya mau jelaskan. Yang pertama adalah pemalas adalah orang yang tidak mau berusaha lebih keras. Seorang pemalas adalah seorang yang tidak mau berusaha lebih keras. Orang ini adalah orang yang punya banyak alasan. Ya, banyak alasan. Yang pertama alasannya mungkin ya hujan lah makanya saya tidak mau ke gereja. Hujan lah makanya saya tidak mau CG. Ya, atau yang lain saya sibuk.
Padahal tidak terlalu sibuk juga. Sibuk, saya nggak bisa pelayanan. Selalu punya alasan. Ya, dia selalu punya alasan untuk membela dirinya. Pemalas ini adalah orang yang tidak mau bekerja ke alasan inilah, alasan itulah. Alasan tidak bisa mengerjakan lah, alasan karena orangnya tidak ada, macam-macam banyak alasan yang dipakai supaya dia tidak mau merepotkan dirinya. Nah saudara, pemalas ini akan bertemu yang namanya dengan kemiskinan. Kenapa? Karena Alkitab berkata justru orang yang berusaha, orang yang berusaha keras, bersemangat, orang itu yang akan mendapatkan upah. Kalau kamu tidak mau bekerja, kata Alkitab, jangan makan. Tapi kalau kita terjebak padanya namanya kemalasan, lalu kita ini punya banyak alasan, ya susah bagi kita ini untuk melihat upah daripada Tuhan. Ya, alasan kita itu menyalahkan orang lain, menyalahkan cuaca, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Padahal orang ini tidak mau berusaha. Nah itu hati-hati dengan situasi ini. Alkitab berkata pemalas itu merasa lebih bijak karena penuh hidupnya ini penuh dengan alasan. Ya selalu beralasan. Ya, lalu yang kedua apa? Pemalas itu selalu bergantung pada orang lain. Pemalas itu adalah seorang yang hidupnya itu ditentukan oleh orang lain. Orang ini adalah orang yang tidak punya inisiatif untuk berusaha sendiri. Kalau orang lain tidak menuntunnya, kalau orang lain tidak memberikan sebuah solusi, ya dia diam aja. Orang ini adalah orang yang mati pakai kata ini, mati di dalam kebodohannya. Harusnya dia punya potensi. Harusnya orang ini tahu bagaimana menggali semua kehidupannya. Di dalam kehidupannya ada potensi yang tersembunyi. Tapi pemalas itu membiarkan potensi itu terbuang begitu saja. Nah Alkitab ini mengingatkan saudara, hati-hati. Kadang-kadang pemalas ini merasa lebih bijak daripada 7 orang bijak. Ya karena apa? Karena tadi itu yang kedua ini. Karena selalu bergantung kepada orang lain. Lalu yang ketiga apa? Pemalas ini selalu terfokus kepada dirinya sendiri. Ya, tidak peduli dengan orang lain. Pemalas itu pasti hidupnya tidak penuh dengan kasih. Kenapa saya bilang gitu? Karena kasih itu adalah hidup untuk orang lain. Fokusnya untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Makanya susah bagi seorang pemalas untuk hidup di dalam kasih. Karena apa? Fokusnya cuma kepada dirinya. Dia akan marah ketika orang lain merepotkan dirinya. Dia akan marah ketika keinginannya tidak terpenuhi. Dia akan marah ketika dia diperlakukan tidak adil. Orang ini akan merasa diperlakukan tidak adil dengan tanpa kurang diperhatikan dan lain sebagainya. Dia akan marah dengan situasi itu. Karena apa? Dia merasa tidak diuntungkan. Pemalas itu begitu. Dia tidak mau susah jalannya, tidak mau berusaha. Ya kalau kita mau berusaha keras sedikit aja, saya percaya seperti janji firman Tuhan tadi saya bilang, upah itu menanti hidup kita. Makanya saudara, jangan tinggal di dalam kemalasan. Orang yang malas tidak akan pernah bisa menemui berkat Tuhan. Amin. Amin. Karena itu belajarlah untuk jadi orang yang bijak, untuk seorang yang berusaha keras. Dan saya percaya usaha keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasil yang akan dicapai. Kalau Anda adalah seorang yang bekerja keras, dalam situasi apapun, Tuhan itu menyiapkan upah bagi kita. Amin. Amin. Itu yang perlu kita perhatikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Nah yang kedua ini. Tadi yang pertama bicara soal kemalasan. Ini juga jebakan. Orang yang malas merasa lebih bijak. Ya, merasa lebih oke dengan orang yang berusaha keras. Seorang yang bijaksana. Ini bahaya buat hidup kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah ini, memperdaya orang lain dianggap gurauan. Nah ini juga jebakan paradoks kehidupan. Kadang-kadang kita coba baca dulu ya ayat yang ke-19 ya. Ayat yang ke-19 dikatakan ini. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Wow, ini bahaya saudara. Banyak kali kita juga begitu. Ketika kita ini melukai orang lain, lalu ketika orang lain marah, lalu kita berkata apa? Aku cuma bergurau. Kalau orang Surabaya bilang aku cuma guyonan. Saudara, perhatikan baik-baik. Sekalipun kita ini bersenda gurau, tapi kita sebagai orang yang bijak, sebagai anak-anak Tuhan, saudara juga harus memperhatikan gurauan. Karena kadang-kadang kita ini beralasan
Ya demi gurauan kita ini rela menyakiti orang lain. Saya pun juga harus belajar dari perkataan firman Tuhan ini. Saya ini ya seorang yang suka bergurau. Ya saya pun harus berhati-hati. Makanya firman Allah ini juga berbicara buat saya. Makanya saya juga mau sampaikan kepada Anda. Kadang-kadang kita ini terjebak pada situasi di mana kita ini tanpa sadar dengan gurauan ini kita tuh menyakiti orang lain. Ya, kita terjebak dalam situasi di mana kita ini membuli orang lain. Mungkin kita menganggap itu biasa karena ini ya kan senda gurau. Tapi belum tentu bagi orang lain. Karena itu saudara, berhati-hatilah di dalam perkataan kita. Hati-hatilah di dalam Anda membangun komunikasi dengan orang lain. Jangan sampai kita ini menjadi batu sandungan. Karena itu jangan terlalu cepat. Kalau orang berkata aku bersenda gurau, orang ini berpikir pendek. Ya, berpikir pendek tanpa melihat akibat. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman yang bicara dengan saya, minta didoakan anaknya. Ya, anaknya ini tiba-tiba nggak mau makan. Anaknya masih kecil juga ya, mungkin saya nggak tahu umurnya, mungkin sekitar 8-9 tahun. Seorang wanita anaknya. Ya, anaknya ini tidak mau makan. Papa mamanya ya kebingungan juga kenapa anak ini tidak mau makan. Kalau makan pun harus dipaksa, dan kalau dia paksa itu makan sedikit sekali. Ya, itu sudah hampir 2-3 minggu kok seperti itu ya. Atau mungkin 1 bulan, saya lupa juga. Ya, kok nggak mau makan, kok papa mamanya ini agak khawatir juga kenapa kok nggak mau makan. Kalau makan sedikit begitu. Lalu satu hari papa mamanya ini cari waktu untuk bicara sama anak ini. Dari hati ke hati. Lalu ditanya kenapa kamu kok nggak mau makan. Dan anak ini nangis gitu. Ini seorang wanita, anak wanita umur 8-9 tahun. Nangis begitu. Lalu anaknya bilang begini, iya karena temanku bilang aku gendut katanya. Loh, papa mamanya kaget. Loh, kamu ini kurus. Enggak, katanya temanku aku ini gendut makanya aku nggak mau makan. Saudara, waktu papa mamanya dengar ini, papa mamanya kaget juga karena anaknya ternyata nggak mau makan, bukan karena kesehatan atau apa ya, anak umur 8-9 tahun mungkin belum berpikir seperti itu, tapi karena bullying. Sehingga anak ini sendiri mengalami depresi, stres karena perkataan. Waktu saya dengar itu, wow, kasihan juga ya. Anak-anak, makanya ini perlu dijaga juga, nasihatkan. Kadang-kadang anak-anak juga perlu diajari. Nah, Alkitab ini mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Ya, kita terjebak pada situasi di mana kita ini bersenda gurau, lalu mengatasnamakan senda gurau, tapi kita menyakiti orang lain. Nah saudara, pekalah dengan situasi, pekalah dengan sosial Anda. Karena bagaimanapun juga kita ini adalah anak-anak Tuhan. Bagaimana hidup kita ini harus jadi berkat. Amin, amin. Saya ngomong begini bukan berarti saya sudah lebih pandai dari Anda, juga. Saya juga belajar. Ya, tapi ini yang saya lakukan ketika kadang-kadang kalau pagi ke kantor, kadang saya bersenda gurau juga dengan tim staff yang ada. Ya kadang-kadang guyonan saya ini melukai. Ini yang saya lakukan kadang, saudara, malam hari ketika saya mau berdoa atau sedang berdoa, mau tidur maksudnya, lagi berdoa, habis berdoa saya selalu mengevaluasi seharian ini apa yang saya lakukan. Seharian ini apa yang sudah saya perbuat. Nah kadang-kadang Roh Kudus itu ingatkan. Ya, ingatkan tadi loh kamu ketemu dengan si A, kamu ngomongnya gini. Ya, saya mungkin gak berpikir untuk melukai. Mungkin saya bermaksud bersenda gurau. Tapi gurauan saya mungkin keterlaluan. Ya, saya disadarkan oleh Roh Kudus untuk mengingatkan hidup saya. Oh iya. Makanya untuk itu saudara, besok paginya, pagi-pagi ketika saya ke kantor, orang itu yang saya temui. Saya tidak bilang maaf ya kemarin saya bersenda gurau, saya nggak ngomong begitu. Saya langsung minta maaf dengan dia. Maaf, kemarin saya salah bicara. Tapi biasanya mereka, oh nggak apa-apa kok Yudi, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, tapi saya merasa nggak enak. Nah dengan demikian hati kita terus terjaga. Makanya penting bagi kita untuk membangun hubungan dengan Roh Kudus. Saya percaya untuk membuat hidup kita ini jadi berkat, kita ini butuh
Roh Kudus terus ada bersama dengan kita. Amin. Supaya hidup kita ini menjadi berkat. Saudara, yang seperti begitu ini Amsal ajarkan kepada kita. Supaya kehidupan kita ini selalu menjadi jawaban buat banyak orang. Dimanapun Anda berada, orang itu diberkati. Amin. Dengan perkataan, dengan tingkah laku kita. Ya mungkin kita bisa salah, sesekali kita bisa salah. Tapi izinkan Roh Kudus itu mengevaluasi hidup kita setiap hari. Nah itu yang membuat kita ini akan terjaga. Membuat kita akan terjaga terus dalam seluruh kehidupan kita. Ya, jangan menjadi orang yang suka beralasan lalu kita gagal untuk menjadi orang yang merendahkan hati. Dengan atas nama bersendagurau kita itu lupa untuk merendahkan hati kita. Lalu kita gagal untuk minta maaf. Ya, kita anggap itu biasa. Lalu kita bahkan mungkin menyalahkan orang lain. Kamu jangan sensitif lah. Kamu jangan baperan lah. Oke, orang bisa baperan, orang bisa sensitif. Itu biar urusan orang. Tapi Anda jangan dipakai oleh kegelapan untuk justru melukai orang lain. Tapi kita justru perkataan kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Itu menjadi berkat buat orang lain. Amin. Amin. Dengan demikian hidup kita ini selalu berfungsi seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya kekuatan daripada Tuhan akan datang lewat kita. Dimanapun kita berada, orang lain akan diteguhkan. Senang dia ketemu dengan kamu. Tiap kali ketemu dengan kamu, hatiku terhibur, hatiku dikuatkan. Nah, itu anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga coba ayat 24 dan 25. Perhatikan baik-baik ya. Amsal pasal 26 ayat 24 dan 25. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Paradoks yang ketiga adalah apa? Kebencian yang ditutupi dengan keramahan. Sesuatu yang bertentangan, ya. Kebencian yang ditutupi dengan keramahan. Saudara, ini juga harus menjadi perhatian kita. Kadang kita ini terjebak pada sebuah yang namanya kemunafikan, kepura-puraan. Kehidupan kita ini penuh dengan kepura-puraan. Kita ini menutupi hati kita sendiri. Hidup menutupi perasaan kita sendiri. Saudara, kita ini benci dengan orang lain. Lalu kita berusaha kelihatan ramah. Seolah-olah kita nggak ada apa-apa. Tapi kita benci. Saudara, ini yang perlu dijaga. Apa itu? Sikap hati kita. Membenci itu kata Alkitab sama dengan pembunuh. Kalau saudara baca di 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Alkitab sendiri mengingatkan, makanya itu jaga hati kita. Jaga hati kita. Jangan sampai kita ini menyimpan kesalahan orang lain lalu kita menjadi orang yang benci. Saudara, kebencian itu yang menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Kebencian itu yang membuat kita ini terhalang untuk menerima berkat daripada Tuhan. Banyak kita ini di dalam penderitaan, di dalam situasi persoalan, ya dibarengi dengan sebuah kebencian. Itu yang membuat kita ini gagal melihat kasih karunia Tuhan. Ada banyak orang yang minta didoakan. Saya sering kali kalau di dalam konseling banyak orang yang datang lalu berkata, Pak tolong doakan saya. Konseling tentang keluarga, ya istri dengan suami, masa hidupnya ini tidak diperhatikan oleh suami melakukan kesalahan, selingkuh dan lain sebagainya. Selalu saya bilang begini, ibu kalau mau didoakan dan ibu kalau mau melihat mujizat, satu yang harus diperbaiki dulu. Apa itu? Supaya hati tidak penuh dengan kebencian. Hati yang benci itu yang menghalangi berkat Tuhan. Anda boleh mengalami sebuah perlakuan yang tidak adil, tapi jaga hatimu. Anda minta Tuhan memberkati hidupmu, tapi hati kita masih benci. Nah, itu penghalang terbesarnya. Kita tidak akan pernah bisa melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita, di dalam kebencian. Di dalam kebencian tidak ada berkat Tuhan. Di dalam kebencian tidak ada pertolongan Tuhan. Nah, untuk itu saudara, hati kita ini harus beres.
Sebelum Anda mau melihat mujizat Tuhan, maka yang pertama yang dilakukan adalah belajarlah untuk melepaskan pengampunan bagi orang lain. Melepaskan pengampunan bagi orang lain. Dan ketika Anda melepaskan pengampunan, saya percaya satu ini. Tuhan itu memberikan kemampuan bagi kita. Tuhan itu mencari orang yang mau, bukan orang yang mampu. Ya, kadang-kadang kita menghadapi hidup kita ini persoalan yang terlalu besar, kita nggak mampu. Tapi selama kita mau dibentuk oleh Tuhan, disitulah namanya kekuatan daripada Allah itu ada pada kita. Karena itu menangkan hatimu dengan cara hiduplah dengan firman Allah. Ya, satu bagian yang Anda lakukan apa itu? Belajarlah melepaskan pengampunan. Susah memang, tidak mudah. Tapi ketika Anda berkata, Tuhan aku mau mengampuni, detik ketika Anda berkata begitu, saya percaya detik itu juga tiba-tiba kekuatan daripada Allah itu mengalir buat hidup kita. Sehingga pertama kita tidak terjebak dalam kepura-puraan. Tapi sungguh-sungguh kasih itu mengalir dalam hidup kita. Dan saya percaya Tuhan itu bisa mengubah hati kita. Amin. Tuhan bisa mengubah hati yang pahit menjadi tiba-tiba hati yang mengasihi. Saya ketemu dengan seorang anak muda di dalam sebuah retreat waktu yang lalu. Anak ini begitu benci dengan papanya. Karena perlakuan papanya terhadap dirinya dan terhadap mamanya. Menurut dia cukup keterlaluan. Ketika saya diceritain pun saya merasa juga ya papanya keterlaluan. Tapi ketika dia mendengarkan firman Allah. Dia datang kepada saya dengan air matanya. Pak Yudi tolong doakan saya. Supaya saya bisa mengampuni papa saya. Saya bilang oke. Mengampuni itu adalah dasar daripada kemenangan hidupmu. Kalau kamu mau mengalami kemenangan, biar hatimu itu tidak penuh dengan kebencian. Tapi hatimu itu diganti dengan kasih. Iya Pak Yudi, saya kalau nuruti melihat perlakuan papa saya tidak mampu Pak. Tapi saya mau, saya mengampuni. Akhirnya saya doakan dengan air matanya. Ya dia nangis, lalu setelah itu dia berdoa, saya suruh dia berdoa. Ini kalimat yang pertama yang keluar dari mulutnya, yaitu Tuhan, aku mau mengampuni papa. Tolong ubahkan hatiku supaya aku bisa mengampuni papa. Dan saya percaya ketika itu Tuhan seperti bersorak-sorai. Malaikat di surga juga bersorak-sorai. Melihat satu orang mau hidup dalam kebenaran. Dan akhirnya hidupnya, ya saudara ketika habis selesai doa gitu, saya doakan dia mengalami damai sejahtera, sukacita. Dan hari ini saya lihat berkali-kali dia pergi justru berdua. Ya kalau mamanya nggak ada, anak ini dulu nggak pernah bisa pergi sama papanya. Tapi hari ini justru punya banyak waktu dengan papanya. Papanya juga tiba-tiba, papanya yang belum bertobat. Tapi hari ini sudah ke gereja. Hari ini sudah mengalami pertobatan. Karena satu orang mau hidup bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan itu diberi pintu yang lebar untuk bukan hanya memberkati hidup orang ini. Tapi juga mengubah keluarganya. Karena itu penting buat kita untuk letakkan ini. Kasih di dalam hati kita. Jangan sampai kita terjebak pada sebuah kebencian karena perlakuan orang lain. Anda jangan ditipu. Apalagi ketika itu Anda juga berusaha ya berpura-pura dan lain sebagainya. No. Hati-hati dengan itu. Apalagi ada orang-orang yang bukan hanya benci, tapi orang ini adalah orang yang berlaku curang. Berlaku curang ingin mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara yang salah. Dengan cara yang berpura-pura tadi kelihatan baik tapi dia mau mengambil keuntungan. Saudara, orang seperti ini jauh hidupnya dari berkat Tuhan. Justru Tuhan akan berperkara dengan dia. Justru dia akan berhadapan dengan keadilan Tuhan. Tidak akan pernah orang ini diberkati kalau terus menjaga yang namanya kemunafikan di dalam hatinya. Karena itu biar ingat Tuhan, firman Tuhan pagi ini mengingatkan hidup kita tentang paradoks kehidupan ini. Hati-hati dengan sikap hati kita. Ya, kebencian yang ditutupi dengan keramahan adalah bentuk kejahatan dalam hati dalam Tuhan. Karena itu setiap kita harus mau menyelesaikan hati kita. Izinkan Tuhan menjamah hati kita dan mengubah kehidupan kita. Dari situlah kita tidak terjebak pada sebuah kejahatan dalam hati. Lalu kita tidak kehilangan damai sejahtera. Hidup kita ini, saudara dan saya ini perlu yang namanya damai sejahtera. Biar damai sejahtera itu menjadi kekuatan hidup Anda dan saya. Di mana kita akan terus mengalami sebuah pemulihan daripada Tuhan. Karena itu saudara, mari kita boleh belajar untuk hidup dengan firman Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita belajar 3 hal. Ya, menolak apa yang sebenarnya itu apa saudara. Yang pertama adalah pemalas menganggap dirinya lebih bijak dari ada orang bijak. Ya,
Pemalas menganggap dirinya jauh lebih bijaksana. Karena pemalas ini banyak alasan. Karena pemalas ini tidak mau berusaha keras. Ya, karena pemalas ini selalu bergantung pada orang lain. Menyalahkan situasi, menyalahkan Tuhan, menyalahkan dirinya sendiri bahkan. Pemalas tidak akan pernah diberkati oleh Tuhan. Karena itu berusahalah. Setiap usaha kita pasti akan menemukan titik temu. Karena orang yang berusaha, kata Alkitab, akan mendapatkan upah. Amin. Lalu yang kedua apa? Yang kedua itu memperdaya orang lain. Yang lain dianggap gurauan. Saudara, hati-hati. Hidup Anda dan saya ini jadi berkat. Setiap tingkah laku kita, perkataan kita ini dilihat orang. Karena itu jadilah orang Kristen yang jadi berkat. Izinkan Roh Kudus menuntun hidup kita. Kalaupun Anda pernah berbuat salah atau keceplosan lah taruh begitu ya, kelolosan begitu. Cepat sadar dan minta maaf, rendahkan hati kita di hadapan orang lain. Saya percaya justru itu. Waktu Anda orang yang rendah hati itu orang yang semakin disegani. Kalau Anda memilih untuk jadi rendah hati, hidup Anda semakin dihormati. Amin. Banyak orang merasa ketika minta maaf itu nanti saya dianggap remeh dan no. Justru ketika Anda belajar untuk meminta maaf, justru hidup Anda itu akan disegani. Itu firman Allah. Amin. Lalu yang ketiga adalah ini, kebencian yang ditutupi dengan keramahan. Orang berusaha berpura-pura. No, kita tidak boleh berpura-pura. Jadilah apa adanya. Ya, seorang kawan itu menegur dengan apa adanya. Ya, seorang sahabat itu menegur dengan kasih. Menegurnya ini nyata. Tapi kalau seorang yang bukan sahabat, musuh itu mencoba bagus-bagus berpura-pura, tapi dia ingin mengambil keuntungan daripada Anda. Perhatikan baik-baik. Jangan tertipu dengan situasi. Saudara, ada orang-orang yang dengan jujur dia menegur Anda, memberitahukan hidupmu dengan kasih kepada Anda. Ya, seolah-olah itu menyentuh harga dirimu. Perhatikan, jangan-jangan dia adalah orang sahabatmu yang sejati, yang membuat Anda tidak terjebak dengan situasi atau kemalangan karena perbuatan kita yang salah. Tapi ada orang-orang kelihatannya menjilat, wah baik, tapi orang ini sedang menjerumuskan Anda. Hati-hati dengan itu. Karena itu kepekaan kita kepada Tuhan untuk menolong hidup kita untuk terus berjalan dalam kebenaran. Amin. Kalau ada orang-orang yang benci hari ini, cepat minta Tuhan untuk menguatkan hatimu dan lepaskan pengampunan. Saya percaya Tuhan masih memulihkan hidup kita sampai hari ini. Nah, 3 hal ini yang perlu kita ingatkan. Dari 3 hal ini, kalau Anda mulai memperhatikan satu persatu, saya percaya namanya kedewasaan itu akan ada pada kita. Amin. Pertumbuhan secara rohani akan terus kita alami dan hidup kita akan terus memuliakan Tuhan. Karena itu tetap kuat dan terus berjalan dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Nah, untuk itu biar pagi ini mungkin ada beberapa jemaat yang lagi mengalami sebuah konflik. Ya, Anda lagi benci dengan orang lain karena Anda merasa diperlakukan tidak adil. Saudara, satu prinsip awal adalah ini. Berdamailah dengan dirimu dulu. Dengan catatan ini, dengan cara ini. Jangan izinkan kebencian itu menguasai hati kita. Tapi izinkan namanya damai sejahtera, pengampunan, hidup dalam pendamaian itu ada pada hatimu. Disitulah sebenarnya sumber berkat. Gak peduli Anda diperlakukan tidak adil atau mungkin hartamu lagi diambil orang lain, Anda ditipu dan lain sebagainya. Saudara, nanti itu dulu. Nanti dulu. Yang pertama adalah bereskan hatimu dulu supaya Anda tidak terjebak dalam namanya kebencian. Nah, setelah itu, saudara, saya percaya ada cara Tuhan menolong hidup kita. Bisa orang itu tiba-tiba digerakkan Tuhan. Oh, saya berkali-kali ya mendengar ada orang-orang yang diberkati Tuhan di saat-saat dia butuh. Ya, di saat lain juga dia ada orang yang hutang sama dia, nggak bayar bertahun-tahun nggak bayar. Tiba-tiba ketika orang ini dalam kebutuhan lalu dia bawa perkaranya kepada Tuhan, tiba-tiba yang hutang itu nggak tahu bisa digerakkan Tuhan sendiri atau gimana, tiba-tiba mau bayar, saudara. Mujizat bisa terjadi atau bisa terjadi pertolongan Tuhan lewat yang lainnya. Yang penting satu, kita melihat pertolongan Tuhan. Hatimu penuh dengan damai sejahtera, lalu Anda mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Nah, untuk itu kalau ada beberapa orang yang hari ini Anda lagi benci dengan orang lain, lalu Anda lagi terikat pada sebuah kemarahan, bahkan dalam hatimu muncul sebuah keinginan untuk membalas dendam, saudara, urungkan niat itu. Izinkan pembalasan itu haknya Tuhan, bukan Anda. Izinkan Tuhan
dengan caranya sendiri untuk memulihkan hidup Anda dan membalas perbuatan orang lain. Tuhan yang melakukan, bukan kita. Biar tangan kita ini bersih. Dengan demikian Anda akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau Anda adalah orangnya, saya mau berdoa buat Anda pagi hari ini. Saya minta biar damai sejahtera daripada Allah itu ada padamu sekarang ini. Sebelum kita nanti setelah itu akan mendoakan orang-orang yang di dalam perkebutuhan. Ya, orang-orang yang telah memasukkan permohonan doa. Udah masuk beberapa, nanti saya akan mendoakannya. Tapi sekarang saya terfokus dulu untuk orang-orang yang kepahitan, hatinya penuh dengan kebencian. Kita nyanyikan ini dulu. Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Katakan sama-sama. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya kau Tuhan. Sekarang hamba berdoa. Setiap orang yang mengangkat tangannya Tuhan. Hari-hari ini kalau mereka dipenuhi dengan kemarahan, kebencian terhadap orang lain karena sebuah perlakuan yang adil. Tuhan, Engkau yang menjamah hati kami pagi ini. Supaya kami tidak hidup di dalam sebuah kemarahan. Justru itu yang menjauhkan kami dari berkat-Mu. Kata hamba berdoa pagi hari dalam nama Yesus. Ku minta damai sejahtera, sukacita yang melampaui apapun yang kami alami itu penuh atas kehidupan kami, melimpah atas hidup kami di dalam nama Yesus. Sehingga Kau yang mengangkat hidup kami ya Tuhan, untuk kami boleh diberi kemampuan untuk melepaskan pengampunan. Dari situlah kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan buat hidup kami. Karena itu Tuhan hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Kau yang mengubahkan hati kami. Oh, kebencian ini diubah menjadi kasih. Dari situlah jalan keselamatan terjadi. Dari situlah jalan mujizat terjadi. Disitulah jalan pertobatan terjadi. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Kau yang memberikan kemampuan bagi kami ya Tuhan. Untuk kami boleh hidup di dalam kasih yang sesungguhnya. Tanpa berpura-pura. Kami jadi orang yang apa adanya. Kasih yang kuat dalam hati kami. Dan itu terekspresikan buat orang lain. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah damai sejahtera. Sukacita yang melimpah atas hidupmu sekarang ini. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Nah sekarang saya mau berdoa untuk semua permohonan doa yang sudah masuk. Saudara. Ya. Biar hari ini saya percaya bahwa Tuhan masih menjawab doa kita. Tuhan masih menjawab doa Anda. Karena itu dengan iman. Setiap orang yang dalam kebutuhan ada banyak. Ya. Banyak orang yang ingin didoakan pagi ini. Saya percaya terimalah dengan imanmu. Bahwa mujizat itu sedang terjadi dalam hidupmu. Amin. Sekarang saya berdoa yang pertama. Tuhan berdoa untuk orang-orang yang mengalami persoalan di dalam ekonomi mereka. Dalam nama Yesus ada beberapa orang yang mengalami sebuah penurunan di dalam kondisi perekonomian mereka. Aku berdoa Tuhan pulihkan. Bahkan ada beberapa orang yang sudah terlibat dalam hutang yang hari-hari ini mungkin kebingungan untuk membayar, untuk melunasinya. Tuhan hamba berdoa. Pertama, ampuni kesalahan kami. Mungkin cara mengelola keuangan kami salah. Kami mungkin terjebak pada sebuah keserakahan. Tapi hari ini ya Tuhan, kami mau datang dengan kerendahan hati kami. Ampuni semua kesalahan kami.
Karena biar Tuhan kami menyerahkan semua persoalan ini dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Dengan cara-Mu, dengan cara Tuhan setiap hutang akan dilunasi. Tuhan, kami tidak mau lari, kami tidak mau melarikan diri, tapi kami mau bertanggung jawab. Dari sinilah maka berkat Tuhan akan dinyatakan di dalam nama Yesus. Dengan cara Tuhan setiap hutang yang melilit umat-Mu pagi hari ini akan mengalami sebuah pembebasan, dilunasi. Dengan cara Tuhan dapat melunasi, dengan cara Tuhan di dalam nama Yesus berkat Tuhan mengalir atas hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada beberapa orang yang berdoa hari ini, ya, mereka yang mengalami persoalan dalam keluarga, mereka yang kehilangan komunikasi yang baik suami istri, orang tua dan anak. Oh, yang hari-hari ini lagi jauh oleh karena persoalan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan keluarga ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus dipulihkan keluarga demi keluarga. Ada beberapa orang suami istri yang mau bercerai, dibatalkan perceraiannya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada seorang ibu yang hari ini lagi berdoa sungguh-sungguh minta kasih karunia Tuhan karena suaminya mengancam untuk bercerai karena suaminya sudah ada wanita yang lain. Ibu, dengar saya baik-baik. Jangan marah dengan situasi ini. Ibu, jangan benci dengan suamimu. Tapi saya mau berkata kepada ibu ini, Tuhan sedang mendengar doamu. Bawalah perkaramu kepada Tuhan. Air matamu tidak pernah sia-sia. Tuhan sedang menaruh air matamu di dalam kirbatnya. Dan Tuhan akan menjawab dengan segera. Suamimu akan balik kepadamu. Karena Tuhan menjamah hatinya. Pagi ini, tiba-tiba matanya terbuka untuk melihat apa yang dilakukan ternyata salah. Dia melukai hati istri dan melukai anak-anak. Dan dia akan kembali. Dengan cara yang supranatural. Tiba-tiba suamimu akan balik kepadamu. Terima janji Tuhan ini. Di dalam nama Yesus tidak akan berapa lama lagi. Suamimu akan kembali kepadamu dan keluargamu dipulihkan. Terima dengan iman. Di dalam nama Yesus, sebab Tuhan memperhatikan air matamu. Tuhan memperhatikan doamu. Hatimu tetap bersih. Hatimu tetap menjadi hati yang benar. Dan itu yang mempengaruhi mujizat Tuhan di hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk beberapa orang yang hari ini merindukan, berdoa untuk keturunan ilahi. Mereka yang menikah sekian tahun belum punya anak. Oh, di dalam nama Yesus. Kandungan demi kandungan akan menjadi subur. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan tahun depan akan hamil. Lahir seorang, bahkan ada yang lain sudah lahir. Tahun depan seorang anak dalam keluarga ini. Aku memperkatakan, bernubuat di dalam nama Yesus. Terima dengan iman pagi ini. Sehingga kehidupan setiap jemaat yang ada, yang merindukan seorang anak akan mengalami mujizat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan hamba berdoa Tuhan, biar di masa-masa pandemi yang seperti ini, Tuhan beri kami kekuatan untuk kami boleh sehat selalu. Dan juga untuk di dalam pekerjaan kami, Tuhan Kau yang memberkati dengan cara-Mu. Itu yang membedakan kami dengan dunia. Kami memiliki Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu, katakan ini. Kau saja yang suci, amin. Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glori. Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glori.
hanya Kau Tuhan. Mari saya akan berdoa berkat buat Anda. Karena itu biar jemaat terimalah kekuatan yang baru dalam hidupmu. Oleh karena Tuhan Yesus yang setia menyertai kehidupan saudara, maka dibuatlah berhasil kehidupan saudara. Apapun yang Anda lakukan ketika Anda terus menjaga hatimu bersih di hadapan Tuhan, maka berkat akan dicurahkan dan dibuatlah menjadi berhasil. Apapun yang menjadi pergumulan doa Anda, Tuhan menjawabnya dengan segera. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya katakan sama-sama. Amin. Wah, senang sekali untuk terus beritakan firman Allah buat Anda. Saya bersemangat sekali untuk terus menyampaikan perenungan firman Tuhan. Saya berharap Anda juga bersemangat terus ya. Nanti ajaklah keluarga Anda sebelum memulai hari ya, kita duduk bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan saya percaya Tuhan hadir menjamah Anda, memberikan kekuatan damai sejahtera buat hidup kita. Untuk itu sampai ketemu besok hari Rabu ya di acara Kurenungkan Firman-Mu di IG Live Yudi Kusmanto dan IG Live GMS Surabaya Barat. Saya percaya Tuhan ingin memberkati kita dan berkatnya akan dicurahkan membuat kita hari ini, pengharapan kita tidak sia-sia. Amin. Sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Bye-bye.